Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Biarlah seumur hidup kita boleh terus menikmati hadirat Tuhan. Seumur hidup kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena sungguh lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa memperhatikan hidup kami. Engkau terus mengamat-amati hidup kami. Engkau jagai kami dengan kasih setia-Mu. Engkau limpahi kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, Tuhan. Sebab itu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu pagi hari ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu, Allah yang baik. Satu hal yang ku rindu,
Amin. Daripada seribu hari di tempat daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Sebab indah hadirat-Mu, ada damai sejahtera dalam hadirat-Mu, ada sukacita berlimpah dalam hadirat-Mu, ada kekuatan baru dalam hadirat-Mu Tuhan, ada pertolongan dalam hadirat-Mu, ada jawaban dalam hadirat-Mu.
kasih dan anugerah-Mu. Sebab itu biarlah kami terus tinggal dalam hadirat-Mu. Karena sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera di dalamnya. Ada sukacita berlimpah. Ada kemurahan-Mu, ada kebaikan-Mu yang dapat kami nikmati di sepanjang umur hidup kami. Ada pertolongan dan ada jawaban dalam hadirat-Mu. Bahkan ada kekuatan baru dalam hadirat-Mu yang akan membuat kami cakap menanggung segala perkara yang kami alami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Karena Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Dan Engkau selalu baik bagi kami. Biarlah ini yang terus kami sadari dan kami percayai. Sesungguhnya kami selalu ada dalam hadirat-Mu, berhadapan muka dengan-Mu Tuhan. Dan kami tidak dapat melarikan diri kami dari hadirat-Mu, karena Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu. Engkau memagari kami dengan kebenaran-Mu. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Karena Engkau ada di dalam kami. Dan kami di dalam-Mu. Bahkan firman-Mu ada dalam hati kami. Menenangkan hati kami, menyegarkan jiwa kami. Bapa, terima kasih buat hari baru lagi yang Kau jadikan bagi kami. Untuk kami jalani dan kami nikmati dalam hadirat-Mu sepanjang hari. Bahkan pagi hari ini kami boleh mengawali hari ini di dalam Engkau. Dan kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan firman-Mu otomatis kami lakukan, menjadi gaya hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ruth. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua. Terima kasih boleh share firman pagi ini. Kita langsung aja di renungan harian kita di Matius 20 ayat 16. Saya bacakan dari awal dengan peringkop. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula.
Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Jadi ketika awalnya saya membaca perumpamaan ini, saya melihat tuan kebun anggur ini sepertinya iseng gitu. Kenapa harus bolak-balik mencari pekerja upahan? Dikatakan pemilik kebun bolak-balik mulai dari pagi jam 9, kemudian diulangi lagi jam 12, ulangi lagi jam 3, dan bahkan diulangi lagi sampai jam 5. Kemudian saya baca lagi perumpamaan ini dan menemukan tuan di sini itu adalah Allah. Kemudian para pekerja itu diumpamakan kita manusia berdosa, dan upahnya itu sebagai keselamatan. Nah, jika Tuhan di sini adalah Allah, tentu tidak ada iseng-iseng di sini. Jadi saya membaca sumber yang lain tentang buah anggur. Dikatakan pemilik kebun anggur itu, pemiliknya itu tahu kapan waktu yang tepat untuk buah anggur itu dipanen, yaitu di saat tingkat kematangan dan kadar gulanya itu sudah tepat. Maka biasanya harus segera dipanen. Jika panen anggur itu ditunda ataupun tidak selesai keesokan harinya, maka kandungan gula yang ada pada anggur itu bisa menjadi tinggi dan bisa merusak harga atau menurunkan harganya. Jadi ada maksud dan tujuan pemilik kebun untuk bolak-balik mencari pekerja. Kemudian satu lagi pesan yang sangat penting pada kisah ini adalah tentang iri hati. Dikatakan di ayat 15, "Tidakkah aku mempergunakan milikku? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Nah, iri hati ini sangatlah mudah sekali menyerang kita. Ketika kita membanding-bandingkan atau menyaksikan orang lain lebih baik atau lebih beruntung dari kita, seolah-olah kita tuh mengalami ketidakadilan. Tapi pada kisah ini, di awal ayat kedua itu dikatakan, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Dikatakan sudah ada kesepakatan atau deal dari awal di perumpamaan ini. Tapi para pekerja ini mengukur dengan pemikiran berbeda, yaitu mereka lebih panjang waktunya bekerja. Nah, ini ada yang saya dapatkan begini nih. Seumpama kita ini kan awal-awal orang yang kenal Tuhan itu, kita ini kan selalu mengalami kasih dan pertolongan Tuhan. Terus mengalami sepanjang hidup kita. Nah, beda dengan orang yang belakangan kenal Tuhan atau ikut Tuhan, mungkin di akhir hidupnya dia baru mengenal Tuhan. Nah, orang ini dia nggak mengalami kasih Tuhan yang seperti yang kita alami. Kita harusnya merasa beruntung dari awalnya kita selalu mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan, serta kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti contoh perumpamaan ini, para pekerja
yang pagi-pagi itu pastilah mereka tuh diberi makan sama tuannya kan. Terus mungkin bahkan mereka tuh juga boleh makan buah anggur yang dipanen. Nah, hal-hal itulah yang harusnya disyukuri. Saya tutup dengan kesaksian tentang iri hati. Semoga Bapak Ibu sini nggak ada yang mengalami iri hati yang seperti saya ya, biar saya yang bagi contoh aja. Jadi saya itu beberapa kali menyaksikan orang tuh kaya mendadak gitu. Tiba-tiba memiliki uang tuh puluhan miliar, menjadi miliarder dengan cara instan. Nah, bisa beli hotel, bisa beli ini itu, bisa beli resto gitu kan. Nah, menyaksikan hal ini terjadi, yang terakhir kali ini mendatangkan iri hati bagi saya. Nah, kemudian datanglah pikiran menyerang saya. Jadi pikiran seperti ini datang. Bisa saja nih orang ini kan jadi miliarder nih kan. Nanti jadi diremehin saya gitu kan. Saya datang pikiran seperti ini nih. Nah, kemudian datang lagi pikiran lain. Ini kan bukan uang yang benar gitu kan. Bisa aja nanti ada konsekuensinya gitu kan. Atau ada hal-hal yang tidak baik nanti yang bisa terjadi sebagai balasannya. Nah, kejadian ini menyerang saya sampai 2 hari sampai 3 hari itu di dalam pikiran saya. Jadi ketika saya berpikir ke arah ini, maka saya berputar-putar di pikiran ini. Nah, ini yang menyerang saya dan saya mulai nggak nyaman. Saya bertanya kepada diri sendiri, apakah saya mau uang yang nggak benar gitu, seperti orang ini dapatkan. Kemudian saya jawab sendiri, nggak mau saya uang kayak gini. Dan saya datang kepada Tuhan, membawa macam-macam pikiran saya ini pada suatu malam itu, di malam ketiga itu. Nah, saya cerita dan tanya Tuhan, dan Tuhan ya tak jawab gitu kan, sampai akhirnya saya ketiduran malam itu. Kemudian keesokan paginya, saya bangun seperti ada pikiran baru yang datang, dan ini kuat sekali, yang menyatakan tidak akan saya diremehkan gitu. Nah, waktu saya tertolong oleh pikiran baru ini, kemudian saya bertanya kepada diri sendiri kan, emangnya juga dengan cara yang bagaimana saya bisa diremehkan oleh orang ini gitu kan. Saya juga banyak kenal orang kaya dan nggak ada orang kaya yang remehin saya gitu kan. Seharusnya itu kan begini, saya punya pikiran yang benar itu, jika teman saya susah itu, maka ya saya ikut susah juga. Dan begitu pula jika teman saya lagi senang, ya saya harusnya merasa senang untuk dia. Nah, mengenai konsekuensinya yang akan terjadi, boleh saja saya menjadi seorang yang menyaksikan. Di sini saya garis bawahi menyaksikan ya. Menjadi seseorang yang menyaksikan tuh boleh saja, tapi nggak boleh saya berharap sesuatu yang buruk untuk terjadi sama teman saya itu. Nah, kalau saya sampai berharap sesuatu yang tidak baik itu terjadi, jadi situ ada motivasi yang salah atau iri hati. Nah, demikian yang bisa saya bagikan mengenai iri hati ini, saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, thank you Ruth. Nah, kita hari ini diingatkan tentang satu kebenaran firman Tuhan, baik secara kontekstual maupun secara khusus ada kata iri hati. Nah, memang perumpamaan tentang orang-orang umpan di kebun anggur ini bisa juga menjadi sebuah penjelasan bagi renungan kita kemarin ketika murid-murid bertanya, apa upah kami mengikuti engkau? Kemarin kan kita sudah juga diberitahu orang yang terdahulu menjadi terkemudian dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Nah, sebenarnya seperti apa yang ditanya oleh murid-murid, kan ayat ini juga jelas di ayat yang kedua, kata Rudi tadi katakan, waktu mereka sepakat dengan sang pemilik kebun anggur, mereka sudah sepakat kalau mereka kerja, mereka akan mendapat upah 1 dinar. Nah, artinya keselamatan itu sudah kita terima waktu kita kerja, waktu kita menerima dan percaya Yesus. Nah, tentu dengan berjalannya waktu, kalau dikaitkan secara khusus dalam kisah ini, kata kunci yang seperti Rudi tadi katakan, ada iri hati.
Nah, seringkali kalau fokus kita, sekali lagi, kalau fokus kita mengikut Tuhan itu hanya kepada hal-hal materi, nah itu seringkali akan membuat kita bisa iri hati. Karena kan realita yang sering kita alami gini loh, kok kalau orang yang baru percaya Yesus kok rasanya enak banget ya. Baru doa, punya masalah, doa langsung segera dijawab. Punya persoalan, langsung segera ditolong. Kok kita yang sudah lama jadi Yesus, yang sudah mulai justru semakin melayani, semakin berkorban, kok malah rasanya doanya kok nggak dijawab-jawab lagi ya. Apalagi lihat lagi, nah si A ini aduh enak sekali. Nah, padahal kan memang berkali-kali kita sudah tahu sebenarnya, ya kalau seperti kita orang tua punya anak, kalau waktu mereka bayi, begitu mereka oe, nah itu kita langsung kasih makan. Atau oe, langsung diurusin, digantiin popoknya. Nah beda kan kalau anak kita sudah semakin besar, semakin, apalagi sudah semakin dewasa, ya harus kerjain sendiri dong, masa makan mau disuapin. Masa kalau mau kencing, mau maaf BAB harus dicebokin lagi, kan enggak. Nah, terkadang hal-hal seperti itu kalau sekali lagi, kalau motivasi kita ikut Yesus masih hanya kepada perkara-perkara materi, perkara-perkara duniawi, nah itu yang seringkali membuat kita bisa iri, bahkan kemudian bisa mulai kecewa, bahkan seperti Rudi tadi, kalau orang sudah iri itu, pikirannya akan dipenuhi dengan asumsi-asumsi jahat, pikiran-pikiran kosong. Dan itu akhirnya bisa membuat frustasi sendiri, kecewa sendiri. Nah, makanya Yesus ingatkan kepada kita pagi hari ini, kesepakatan awal. Nah, apa kesepakatan awal kita? Waktu percaya Yesus, kita ini sudah menerima anugerah hidup kekal. Udah, itu saja. Itu yang harus kita pegang teguh. Karena segala sesuatu itu kan tidak bergantung kepada kita. Tapi semua itu bergantung hanya kepada kemurahan Allah. Bukankah sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kita, itu adalah pemberian Allah, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan karena dari pagi sampai petang dia kerja, dia punya hak untuk menuntut Tuhan. Nah, sama seringkali kan akhirnya banyak orang Kristen terjebaknya seperti itu. Merasa dia sudah lebih lama ikut Tuhan, harusnya dia lebih mempunyai prioritas, harusnya dia lebih mempunyai banyak berkat. Tapi sekali lagi, pengiringan kita kepada Tuhan itu hanya karena satu hal, karena anugerah dan kita menerima anugerah hidup kekal. Semalam saya juga jelaskan di Komsel, lebihnya kita dibanding orang yang tidak percaya kepada Yesus, itu memang cuma satu. Anugerah hidup kekal, udah cuman itu. Jadi nggak usah iri, bahkan dengan orang yang tidak kenal Tuhan, kenapa dia bisa kaya, kenapa dia bisa punya banyak hal. Karena sekali lagi, hukum Tuhan, hukum firman Tuhan itu kan berlaku universal, berlaku untuk seluruh umat manusia. Kalau orang itu rajin kerja dan orang itu bisa dipercaya, ya dia bisa jadi punya banyak uang. Nah, terkadang kan banyak orang Kristen tuh akhirnya kebablasan. Dia pikir kalau dia percaya kepada Yesus, maka bukan saja dia mendapatkan anugerah hidup kekal, maka maunya dia mendapatkan kemudahan-kemudahan dan kemurahan-kemurahan dalam segala hal. Ya kalau kita nggak kerja, firman Tuhan aja udah bilang, jangankan kaya, nggak usah makan, kata firman Tuhan kalau malas. Nah, kebenaran-kebenaran seperti inilah yang harusnya kita mengerti. Bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah mendapatkan yang hakiki, yaitu keselamatan. Jadi materi itu bonus, bukan tujuan. Materi itu harusnya kalau kita mau peroleh, ya lakukan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Supaya kita tidak menjadi iri, dan akhirnya kita menjadi orang yang terhilang. Karena kalau kita baca di dalam Roma pasal 9, ayat 14, sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata begini,
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Makanya seperti tadi sang pemilik kebun anggur katakan, memang kalian iri ya atas kemurahan hatiku. Kita nggak boleh iri. Karena apa? Ingat lagi ayat yang kedua. Sesungguhnya kita sudah sepakat, kita ini sudah terima sesuai dengan apa yang pemilik kebun anggur berikan kepada kita. Nah, jadi pagi hari ini, yuk saya mendorong setiap kita terus setia sampai akhir. Jangan lagi disibukkan dan dipusingkan dengan perkara-perkara materi, tapi kalau engkau mau memperoleh itu, ya kerja yang rajin, punya integritas, bisa dipercaya. Tapi sekali lagi percayalah, sesungguhnya kita ini sudah menerima anugerah hidup kekal. Itu harusnya menjadikan kita orang yang berbeda dengan orang lain. Membuat kita terus bersuka cita dalam segala keadaan. Menikmati damai sejahtera. Bukankah kerajaan surga itu berbicara tentang damai sejahtera, tentang sukacita dan kebenaran. Dan ketika kita melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan, melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian. Dan yang kedua, seperti yang poin yang Rudi tadi katakan, jangan iri hati. Bukan saja berbicara tentang keselamatan, tetapi jangan iri hati dalam segala keadaan, kepada siapapun. Karena sekali lagi iri hati itu hanya akan membuat kita dipengaruhi iblis dengan pikiran-pikiran yang sia-sia, dan itu akan membuat kita semakin kecewa, semakin frustasi, dan semakin jauh dari Tuhan. Oke, silakan mungkin ada Bapak Ibu yang mau tambahkan dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, apa yang didapat. Jadi sama seperti Rudi tadi katakan ya, jangan ada lagi yang iri hati. Oke, apakah ada yang lain yang mau sampaikan sesuatu? Ya, semua sudah paham lah ya. Biarlah kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Hengki. Oke, terima kasih. Mari kita bersatu hati dalam doa. Silakan Ko Johan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah sharing dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah selalu kami disertai, diberi hikmat selalu, dan diberi pengertian dan pewahyuan selalu akan firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh. Kami berdoa Tuhan untuk Ko Ahai atas operasi matanya. Kemarin sudah baik Tuhan, dan biarlah semakin hari semakin baik, dan matanya semakin hari Ko Ahai juga semakin diberkati ya Bapak. Kami berdoa juga untuk pemulihan dari Pak Aceh dan istri, Pak Yonghua, Pipit, dan anak-anaknya, Mama Selvin, dan anak Alianto. Biarlah Tuhan selalu memulihkan rekan kami ini ya Bapak, hingga semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, dan sembuh. Dan kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini ya Bapak, biar bangsa Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin ekonominya semakin bertumbuh Tuhan, dan terjadi lawatan Tuhan atas Indonesia ini, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan juga selalu
takut akan Tuhan, memimpin dengan baik Tuhan, sehingga terjadi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Santo, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur setelah hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana mengikuti Engkau, sungguh-sungguh dalam Engkau, dan kami tidak boleh iri hati satu sama lainnya. Tuhan, biarlah Engkau membereskan setiap hati-hati kami, ya Tuhan, supaya kami berkenan kepadamu. Di dalam lubuk hati kami, Tuhan, Engkau yang tahu. Terpujilah namamu buat semuanya. Kami ucap syukur, ya Tuhan, buat kami boleh melakukan firman-Mu ketika kami mengerti. Tuhan, tolong kami, tolong hamba-Mu, tolong semua teman-teman yang ada di jam Zoom ini, supaya kami dapat mempraktekannya semua dalam keseharian harian kami, ya Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Dan saat ini juga hamba juga berdoa buat Ibu Haryati, Tuhan, yang semalam masuk rumah sakit, ya Tuhan, karena COVID. Tuhan, tolong supaya diberi kesembuhan, diberi kelegaan, ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami mau beraktivitas satu sama lainnya. Kami serahkan pagi, siang, sore, hingga malam dalam tangan. Dan besok kami kembali boleh bertemu, berjumpa, membahas firman-Mu, ya Tuhan. Supaya kami boleh melakukan firman. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur dan kami bersambut berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.